warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggila Rantia, Serli Budiana, dan Nurul Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang siklus buku besar dan pelaporannya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di sini kami akan membahas beberapa hal. Yang pertama, siklus buku besar dan pelaporan yang terdiri dari pengertian, fungsi, tujuan, ancaman, dan pengendalian buku besar dan pelaporan. Yang kedua, aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang ketiga, tujuan pengendalian dalam buku besar dan pelaporan. Yang keempat, model data terintegrasi. Yang kelima, menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Siklus buku besar dan pelaporannya. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengelolaan data yang berkaitan dengan proses pemuktahiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. Siklus ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Siklus ini menerima berbagai informasi dari sumber lain. Yang pertama, informasi mengenai transaksi reguler. Itu terdapat siklus pendapatan, pengeluaran, sistem produksi, akuntansi biaya, dan sistem persediaan. Yang kedua, informasi mengenai kegiatan operasi dan pendanaan, misal pengeluaran atau penarikan obligasi, saham. Yang ketiga, angka-angka dalam anggaran yang dihasilkan bagian anggaran. Yang keempat, penyesuaian yang dihasilkan bagian akuntansi. Fungsi utama sistem buku besar dan pelaporan. Fungsi utama adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler. Artinya, hanya arus data utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar fitur menjadi rapi. Yang kedua, bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen utang dan ekuitas dan pembelian serta penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Yang keempat, kontrolir menyediakan jurnal penyesuaian. Tujuan sistem buku besar, di mana terdapat 5 tujuan sistem buku besar. Yang pertama, untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat. Yang kedua, untuk memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit. Yang keempat, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Yang kelima, untuk menyediakan laporan keuangan yang tepat. Nah, kita lihat di sini ada diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan, di mana sistem buku besar ini berinteraksi dengan siklus lain dan berbagai pihak, baik eksternal maupun internal. Bisa kita lihat, terdapat siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, direktur bagian anggaran, bendahara, manajer, pemakai eksternal, dan kontroler. Ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Dalam tabel tersebut ada beberapa ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Aktivitas yang pertama,
masalah-masalah umum di seluruh siklus buku besar dan pelaporan. Adapun beberapa ancaman, yang pertama, data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya, ada 3 pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data. Yang kedua, pembatasan akses ke buku besar. Yang ketiga, tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua, pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya terdapat 2 pengendalian. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, enkripsi. Ancaman yang ketiga, hilangnya atau perusakan data. Pengendalian yang pertama, backup dan prosedur pemulihan bencana. Aktivitas yang kedua, memperbarui buku besar. Ancaman yang pertama, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Adapun pengendaliannya, yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang ketiga, pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya ada 3 pengendalian. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang ketiga, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Aktivitas yang ketiga yaitu memasukkan jurnal penyesuaian, di mana terdapat 2 ancaman. Yang pertama, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Di sini terdapat 5 pengendalian pada ancaman tersebut. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan entry data. Yang kedua, pengendalian perlindungan kesalahan spreadsheet. Yang ketiga, jurnal penyesuaian standar. Yang keempat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Yang kelima, tinjauan dan pembuatan jejak audit. Lalu, ancaman yang kedua, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Di sini terdapat 3 pengendalian pada ancaman tersebut. Yang pertama, pengendalian akses. Yang kedua, rekonsiliasi dan laporan pengendalian. Dan yang ketiga, tinjauan dan perbuatan jejak audit. Lalu aktivitas yang keempat yaitu menyiapkan laporan keuangan, di mana terdapat 2 ancaman. Yang pertama, laporan keuangan yang tidak tepat, di mana terdapat 4 pengendalian pada ancaman tersebut. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan. Yang kedua, penggunaan serangkaian perangkat lunak. Yang ketiga, pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan QBRL. Yang keempat, audit. Lalu, ancaman yang kedua, laporan keuangan yang curang. Di sini terdapat pengendalian yaitu berupa audit. Lalu, aktivitas yang kelima yaitu membuat laporan manajerial. Terdapat ancaman berupa laporan grafik yang didesain dengan buruk. Terdapat 3 pengendalian pada ancaman tersebut. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban. 2. Balance scorecard. Yang ketiga, pelatihan desain grafik yang layak. Aktivitas buku besar dan pelaporannya. Terdapat 4 aktivitas buku besar dan pelaporannya. Yang pertama, memperbarui buku besar. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Dan yang keempat, menyiapkan laporan manajerial. Aktivitas yang pertama yaitu memperbarui buku besar. Dalam proses aktivitas memperbarui buku besar terdiri dari
memposting entry jurnal yang berasal dari sumber sebagai berikut: subsistem akuntansi dan bendahara. Entry jurnal per transaksi yang digunakan untuk memperbarui buku besar disimpan dalam file voucher jurnal yang berisi informasi yang akan ditemukan dalam jurnal umum dalam sebuah sistem akuntansi manual. Ini ada ancaman dan pengendalian dalam aktivitas 1 memperbarui buku besar tadi. Ancamannya ada 2. Yang pertama, entry jurnal yang tidak akurat. Terdapat beberapa pengendalian, antara lain pengecekan file atau format, pengecekan saldo nol, pengecekan perlengkapan, verifikasi close loop, pengecekan tanda saldo akun buku besar, dan menghitung total yang terjadi. Adapun ancaman yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi, dan terdapat pengendalian antara lain pengendalian akses yang kuat, rekonsiliasi dan laporan pengendalian menelusuri jejak audit. Aktivitas yang kedua yaitu memasukkan ayat jurnal. Terdapat prosesnya. Ayat jurnal penyesuaian ini berasal dari kantor kontroler setelah neraca saldo awal dibuat. Jurnal penyesuaian ini dibagi dalam 5 kategori dasar. Yang pertama, akrual atau hutang gaji. Yang kedua, pembayaran di muka atau sewa, bunga, asuransi. Yang ketiga, estimasi atau depresiasi dan beban utang tak tertagih. Yang keempat, penilaian kembali atau perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Dan yang kelima, perbaikan atau koreksi. Aktivitas yang ketiga yaitu menyiapkan laporan keuangan. Laporan laba rugi dipersiapkan terlebih dahulu menggunakan data dari saldo akun pendapatan dan pembiayaan di neraca saldo disesuaikan. Lalu, neraca disiapkan berikutnya, yaitu membutuhkan ayat jurnal penutup yang akan menolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Lalu, laporan aliran kas disiapkan terakhir menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Aktivitas yang keempat yaitu menyiapkan laporan manajerial. Di dalam laporan manajerial terdapat 2 kelompok. Yang pertama, laporan pengendalian buku besar, dan yang kedua, anggaran. Yang pertama, laporan pengendalian buku besar, contohnya daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, dan daftar saldo akun buku besar. Yang kedua, anggaran, di mana dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi. Contohnya, anggaran operasional dan anggaran pengeluaran modal. Tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan, di mana terdapat 6 tujuan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan. Yang pertama, semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat valid. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan otorisasi telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Yang kelima, data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Dan yang terakhir,
aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Model data terintegrasi. Adapun manfaat dari model data yang terintegrasi, meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial, integrasi informasi keuangan dan non-keuangan, dan meningkatkan pelaporan internal. Menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, balance scorecard. Balance scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi. Tujuan dari balance scorecard ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok yang diutamakan para pelanggan utama. Balance scorecard ini berisi berbagai ukuran yang mencerminkan 4 reflective for perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, dan inovasi. Yang kedua, menggunakan gudang data untuk intelligent business. Gudang data yang berisi data baik sekarang dan masa lalu dapat memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan yang strategis. Proses mengakses data yang termasuk dalam gudang data dan menggunakannya untuk pengambilan keputusan strategis sering disebut dengan intelligent business. Terdapat 2 teknik utama yang digunakan dalam intelligent business, yaitu online analytical processing dan penggalian data. Masalah pengendalian gudang data. Yang pertama, identifikasi data. Yang kedua, kualifikasi data. Yang ketiga, penilaian data. Yang keempat, identifikasi kerentanan. Yang kelima, identifikasi pengendalian. Yang keenam, pemilihan pengendalian yang efektif biayanya. Dan yang ketujuh, evaluasi. Thank you. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan.